Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 11 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas PTS kelas 11 IPA untuk mata pelajaran fisika. Nomor 1, gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Momen gaya terhadap titik O adalah, ini titik O adik-adik. Ya, kita tahu momen gaya itu to sama dengan gaya kali lengan gaya. Sekarang gayanya ini kan miring adik-adik. Ya, gayanya miring, harus kita uraikan dulu vektor gayanya, yaitu satu ke atas, satu ke kanan. Adik-adik, kalau vektor gayanya seperti ini, ya, ke kanan atas berarti satu ke kanan, satu ke atas. Adik-adik, yang ke kanan ini yaitu F kali cos alpha karena yang dekat dengan sudut. Sedangkan yang ke atas F kali sin alpha. Yang ini F sin alpha ya adik-adik. Adik-adik, yang kita pakai adalah F sin alpha. Kenapa? Karena F cos alpha sejajar dengan bidang ini, maka tidak punya jarak terhadap sumbu ini ya, terhadap titik O. Ya, yang punya jarak yaitu yang tegak lurusnya, yaitu gaya ini yang tegak lurus dengan sumbu ini. Jadi kita putar adik-adik, kita asumsikan kalau dia searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan arah jarum jam negatif. Adik-adik, positif dan negatif ini hanya menandakan arahnya ya adik-adik. Maka momen gaya atau nama lainnya adalah torsi di titik O sama dengan F sin alpha. Ini karena searah jarum jam ya, kita putar ini, lihat anak panahnya adik-adik, lihat anak panah, kita putar gini ke titik O. Kita tak mungkin memutarnya gini, membalik ke belakang ya lebih jauh ke kanan ini ya. Jadi putarnya adalah searah jarum jam. Adik-adik perhatikan arah jarum jam. Ya, ini searah. Kalau searah berarti positif. Berarti positif F sin alpha dikali jaraknya, yaitu lengan gaya dari titik A ke titik O. Karena yang ditanya ke titik O, yaitu 10 meter. Adik-adik, kita masukkan F-nya. F-nya yaitu 50 Newton dari sini adik-adik ya. Ini 50 Newton F-nya. Dikali sin dari sudutnya. Sudutnya ini 60 derajat ya, maka di sin 60 derajat kali 10 meter. Adik-adik, kalikan ini 50 dengan 10, 500 kali sin 60. Sin 60 kan setengah akar 3. Adik-adik, 500 kali setengah 250. Jadi jawabannya adalah 250 akar 3 Newton meter. Ini Newton meter ya adik-adik, kita tambah ini Newton meter, satuan dari momen gaya. Jadi momen gaya di titik O 250 akar 3 Newton meter. Jawabannya E. Adik-adik, kita lihat soal yang nomor 2. Perhatikan gambar. Jika massa batang ini 2 kg, ya, massanya 2 kg. Masanya itu kalau ini tidak diabaikan, maka kita letakkan posisinya di tengah-tengah. Kalau kita lihat ini kan 20 cm adik-adik ya. Ini 20, 80 berarti 100 cm. Berarti dia posisinya adalah 50 dari tepi. Ya, 50 cm. Ini adalah sebagai gaya berat adik-adik ya. Gaya berat atau W ini adalah massa kali gravitasi. Massanya 2, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 20 Newton gaya beratnya. Adik-adik, pertanyaannya adalah berapakah momen gaya yang diputar terhadap titik O. Ini titik O-nya adik-adik. Kita putar semuanya. Gaya F1 ini tidak berpengaruh karena pas di posisi O, tidak punya jarak atau tidak punya lengan gaya. Maka momen gaya di titik O, gaya yang pertama berpengaruh adalah F2. Kita putar F2 ini ke titik O, maka searah jarum jam, searah kita asumsikan positif. Ya, maka F2 positif dikali 20 cm jadikan meter ya adik-adik, 0,2.
Karena satuan internasional dari momen gaya ini adalah Newton meter. Kemudian gaya berat kita putarkan ke titik O juga searah jarum jam. Makanya positif atau tambah. Gaya berat W dikali jaraknya dari sini ke ujung yaitu 50 cm maka 0,5 karena tengah-tengah tadi adik-adik. Sekarang gaya yang berikutnya adalah gaya F3. Kita putar juga ke O maka positif juga karena searah jarum jam. Ini gayanya 10, jaraknya dari sini ke sini 100 cm atau 1 meter. Oke, gayanya sudah habis, kita masukkan F2-nya 20 kali 0,2, W-nya 20 kali 0,5, F-nya 10 kali 1. Oke, kita kalikan adik-adik, 20 kali 0,2 ini 4 ya. 2 kali 2 4, 40, hilang 0,1 jadi 4. 2 kali 5 10, ini habis komanya ya. 0 dengan koma ini habis, maka kita cukup 2 kali 5 10. 10 kali 1 10. Oke, kita jumlahkan adik-adik, 4 tambah 10 tambah 10 jadi 24 Newton meter. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Jika massa batang diabaikan, hitung momen gaya terhadap titik B. Oke adik-adik, kita lihat titik B berada di posisi tengah. Ya, dimana jarak ini 4 cm, ini 4 cm. Massa batang ini diabaikan, jadi kita tidak memakai W ya. Oke, atau gaya berat. Ini sudutnya 30, ini gaya 40 Newton ini kita uraikan menjadi satu ke kanan, satu ke dalam sini ya. Yang ke sini kita hilangkan saja adik karena tidak punya jarak terhadap sumbu ini ya. Jadi yang ini saja kita pakai 40 sin 30 derajat. Oke adik-adik, jadi gaya-gaya yang ada hanya ini 40 sin 30, kemudian ini yang 50, kemudian ini yang 100. Kita putar ke titik B. Oke, ke titik B berarti ke sini. Maka gaya yang 50 ini kita hilangkan karena tidak punya jarak terhadap titik B. Yang kita putar adalah yang pertama gaya yang 100 ini. Kita putar ke arah titik B, maka dia searah jarum jam. Karena searah dia positif. Maka momen gaya di B yaitu to di B sama dengan ya 100 kali jaraknya atau lengan gaya dari titik A ke titik B itu 4 cm. Kalau kita jadikan meter ya, kita bagi 100 jadi 0,04 meter ya adik-adik. Kemudian ini 40 sin 30 kita putar, maka ini juga searah jarum jam adik-adik ya. Kita tambah 40 sin 30 derajat dikali jaraknya juga 4 ya. Jadi 0,04 ya dikali adik-adik ya. Oke, gayanya sudah habis karena gaya terhadap titik B hilang karena ditorsikan ke titik B. Maka di sini 100 kali 0,04 ditambah 40 kali sin 30 setengah ya adik-adik kali 0,04. Oke, 100 kali 0,04 4 ya adik-adik. 40 kali setengah 20 kali 0,04, maka di sini 4. Ini 20 kali 4 80 ya, 80 geser 2 koma jadi 0,8. Jadi hasilnya 4,8 Newton meter. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, 3M dipasang pada ujung kerangka terletak pada bidang X, Y seperti gambar ya. Ini X, ini Y. Oke adik-adik, jika sistem diputar terhadap massanya diabaikan ya, sistem sumbu Y, maka momen inersianya maksudnya terhadap sumbu Y ya, diputar terhadap sumbu Y berarti di sini ya. Karena diputar sumbu Y maka 2M, massa 2M ini hilang, diabaikan karena tak punya jarak terhadap sumbu Y. Yang punya jarak hanya 3M ini dengan yang M. Oke adik-adik. Oke adik-adik, maka momen inersianya, inersia di sumbu Y yaitu rumus momen inersia yang bentuk umum yaitu M kali R kuadrat kan adik-adik. Maka M pertama kali R pertama kuadrat ditambah M kedua kali jarak kedua kuadrat. Karena ada dua massanya ya. Oke adik-adik, untuk momen inersia kita tidak perhatikan arahnya ya adik-adik. Kita tinggal jumlahkan saja. Massa pertama yaitu 3M. Jarak yang 3M ini ke titik ini yaitu 2A nih adik-adik ya.
ini A ya adik-adik, ini kuadrat dari sini, maka jarak ini adalah sebesar A. Ya ini jaraknya. Jarak yang M ini baru 2A. Oke, maka di sini R1-nya A karena kita ambil 3M yang pertama tadi adik-adik ya. Ini A kuadrat ditambah M kedua itu M. Jarak kedua 2A kuadrat. Hati-hati adik-adik, 2A-nya dikurungkan. Kemudian ini 3MA kuadrat ditambah ini 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi M kali 4A kuadrat. 2 kuadrat 4A kuadrat A kuadrat. Jadi 3MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Jadi hasilnya adalah 7MA kuadrat. Jawabannya ini adik-adik, ini C. Oke, jadi kita lanjut soal yang kelima. Sebuah batang silinder pejal dengan massa 200 kg. Berarti M-nya 200 ya adik-adik, 200 kg. Jari-jarinya 2 meter. Maka pertanyaan momen inersia silinder pejal. Oke adik-adik, kita tahu bahwa inersia silinder pejal itu setengah kali M kali R kuadrat. Oke adik-adik, kita masukkan setengah kali massanya 200. Jari-jarinya adalah 2 kuadrat. Oke, 200 bagi 2 dapat 100 ya adik-adik. Jadi 100 kali 2 kuadrat 4, maka hasilnya adalah 400 kg meter kuadrat. Jadi jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Sebuah batu gerinda sedang berputar dengan laju sudut 60 radian per sekon. Laju sudut itu omega ya adik-adik. 60 radian per sekon. Jari-jarinya 20 cm, kita langsung rubah ke meter ya adik-adik, jadi 0,2 meter. Pada batu gerinda diterapkan gaya gesek ya, gaya sama dengan 12 Newton. Oke. Lihat seperti gambar ya. Oke, sehingga setelah 10 sekon, setelah waktu 10 sekon, maka batu gerinda berhenti berputar, berarti kecepatan akhirnya 0. Berapakah momen inersia batu gerinda? Oke adik-adik, untuk mencari momen inersia ini karena bentuknya silinder pejal, maka rumusnya setengah MR kuadrat. Oke adik-adik, jari-jari sudah ada ya 0,2, kita butuh M. M kita ambil dari mana? M kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan di mana M sama dengan F bagi A. Oke adik-adik, di sini kita butuh cari A ya. A di sini kan tadi ada geraknya ya, dari awal dia berputar dengan kecepatan sudut segini, maka akhirnya dia berhenti. Kita dapat gunakan rumus gerak lurus berubah beraturan VT sama dengan V0 tambah AT, di mana terakhir dia berhenti. Kecepatan awalnya kita cari dari hubungan omega dengan V ya, di mana adik-adik V itu sama dengan ya omega kali R ya. Jadi V sama dengan omeganya 60, R-nya 0,2. Jadi kita dapatkan V-nya adalah 12 ya adik-adik. 12 meter per sekon. Kita masukkan ke sini 12 ya. Oke, tambah percepatannya kita cari ya. Waktunya 10. Maka di sini dapat 10A, ini kita pindahkan jadi negatif 10A sama dengan 12. Maka dari sini kita dapat percepatannya adalah 12 bagi negatif 10, maka percepatannya negatif 1,2 ya. Ini berarti dia mengalami perlambatan karena negatif ya. Oke, kemudian kita cari M ya, dari sini ya kita dapat M. Maka M sama dengan F bagi A. F-nya 12, percepatannya 1,2, negatifnya kita hilangkan saja adik-adik karena menandakan perlambatan. 12 bagi 1,2 dapat 10 ya adik-adik. Maka 10 kg massanya. Baru kita masukkan ke sini ya, momen inersia. Setengah kali massanya 10 kali 0,2 kuadrat. 10 dengan 2 dibagi sehingga hasilnya 5. Ya, 5 dikali 0,2 kuadrat ya. Kita cari adik-adik, kita sambung di sini. Ya. Oke, sehingga inersianya adalah 5 dikali 0,04. Ya, 4 kali 5 20.
5 kali 0,04 adalah 0,2. Jadi momen inersianya adalah 0,2 kg meter kuadrat. Jawabannya E. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Seorang penari balet memiliki momen inersia ya ketika lengannya merapat. Ketika lengannya merapat ini kita anggap inersia 1. 4 kg per kilogram meter kuadrat ke tubuhnya dengan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Berarti ini inersia kedua ya, 16 kg meter kuadrat. Kelajuan putaran penari ini, putaran per sekon ini frekuensi adik-adik F, sehingga ini 12 putaran per sekon ya, 12 putaran per sekon. Maka omeganya adalah 2 kali V kali F, 2 kali Pi kali 12 ya radian per sekon ya adik-adik, sehingga 24 Pi radian per sekon. Oke adik-adik, kita lihat rumus hukum kekekalan momentum sudut ini adik-adik ya, yaitu I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ya, ini karena tadi frekuensi kita bisa saja ini kedua VF1, ini I2 2 VF2. Jadi kita masukkan dalam frekuensi karena ini diminta putaran per sekon ya adik-adik. 2V-nya kita coret, inersia satunya 4, F1-nya ini tadi ya adik-adik 12 ya. 12 putaran per sekon. Inersia 2-nya dicari ya. Ketika lengannya direntangkan ya adik-adik, berapa frekuensi 2-nya ya, karena putaran per sekon ditanya. Sehingga ini 48 sama dengan ya I2-nya 16 nih adik-adik ya. Ini I2-nya kita masukkan 16 kali F2, sehingga F2 sama dengan 48 bagi 16. Oke, kita bagikan adik-adik ya. Ini 8 dengan 6 nih 3 ya. Coba kita kalikan 16 kali 3 yang 48. Jadi jawabannya 3 putaran per sekon. Oke adik-adik, jadi jawabannya B. Oke adik-adik, kita lihat soal yang berikutnya. Terdapat sebuah objek gabungan dua persegi panjang seperti berikut. Pertanyaannya titik berat. Oke adik-adik, ini sumbunya sudah jelas di sini, maka titik beratnya terhadap titik O ya adik-adik. Kita anggap ini bangun 1, ini bangun 2, maka luas bangun 1 yaitu panjang kali lebar. Ya, panjangnya dari sini ke sini adik-adik 8 ya. Lebarnya dari sini ke sini yaitu 6 ke 8 2, jadi 16 cm kuadrat. Luas bangun 2 ya, ini panjangnya dari sini ke sini 6 ya. Ya, lebar bangun 2 dari 2 ke 6 itu 4 ya adik-adik. 6 kali 4 24 cm persegi. Kemudian kita cari X1 yaitu titik berat bangun 1 di tengah-tengah ini terhadap sumbu Y. Kita tarik sampai menempuh sumbu Y. Ya, ini titik beratnya. Kalau ini 8, maka ini tengah-tengahnya kan 4. Dari sini ke sini 4. Maka X1-nya 4. X2 tengah-tengah Y1 yaitu tengah-tengah bangun 1 ini kita tarik ke sini dulu. Ini dari 6 ke 8 kan 2. Jadi kalau tengah-tengahnya ini 1. Tetapi kita harus tarik ke bawah lagi adik-adik. Ya, ini kan 6 nih. Dari sini ke sini 6. Ini 6. Jadi Y1 dari sini kita tarik ke bawah. 1 tambah 6. Jadi 7. Oke adik-adik. Kemudian X2. Yaitu titik berat bangun 2. Ini kita tarik ke sini. Ini kan 2 ke 6 kan 4. 4 dibagi 2 ini dapat 2. Kemudian kita tarik lagi ke sini. Berarti tambah lagi 2. Jadi 2 tambah 2. 4. Y2 tengah-tengah ini kita tarik ke bawah. Ini dari sini ke sini 6. Maka tengah-tengahnya 3 adik-adik. Oke, itulah X1 Y1, X2 Y2. Kemudian kita cari XO titik berat bangun gabungan. Yaitu A1 kali X1 tambah A2 kali X2 dibagi A1 tambah A2. Oke adik-adik, kalau bangun simetri seperti ini, adik-adik langsung saja ambil tengah-tengahnya ya.
Ini bangunnya simetris ya. Ya kalau kita bagi dua seperti ini, bangunannya kiri dan kanan sama. Jadi kita langsung ambil tengah saja adik-adik. Dari sini ke tengah ini. Jadi sini 2 tambah 2 4. Jadi XO ini ya tanpa memasukkan yang ini, adik-adik masukkan boleh juga ya. A1-nya 16, X1-nya 4 ditambah A2-nya 24, X2-nya 4 bagi A1-nya 16 tambah 24. Nanti hasilnya juga 4 ya. Lihat offsetnya semuanya XO-nya 4. Sekarang kita cari YO, yaitu A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 bagi A1 tambah A2. Oke, adik-adik kita masukkan 16 kali Y1-nya 7 ditambah A2-nya 24 kali Y2-nya 3 dibagi 16 tambah 24. Oke, kita sambung di sini adik-adik. 16 kali 7, 7 kali 6 42, 2 simpan 4, 7 kali 1 7 tambah 4 11, 112. 24 kali 3, 3 kali 4 12 simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 72. Per ini 40 ya adik-adik, 16 tambah 24. Sehingga ini kita tambahkan ya 112 tambah 72 48, 184 ya adik-adik. 184 bagi 40 ya, kita bagikan ya. 184 bagi 40. Ini mendekati kalau 5 204 ya. 4 160. Kita kurangi sisa 24 ya adik-adik. 24 tambah 0 240. Ini 6 ya adik-adik. 6 pas 6 ya. Koma ya. Ini karena minjam 0 tadi naik koma jadi 4,6. Jadi YO-nya 4,6. Jadi jawabannya 4 dengan 4,6. XO-nya 4, YO-nya 4,6. Jawabannya E. Oke adik-adik, kita lihat soal yang berikutnya ya. Ini pertanyaannya adalah letak titik berat terhadap AB. AB kan yang ini. Berarti yang ditanya nanti adalah YO saja karena tidak terhadap titik ujung. Berarti yang ditanya hanya YO. Adik-adik lihat ini gambarnya. Ini sumbu. Kalau titik berat terhadap garis bawah ini berarti ini YO. Kalau terhadap sumbu Y ini XO. Berarti yang ditanya YO. Jadi adik-adik tak perlu mencari X-nya ya. Oke, kita cari dulu luas bangun ini. Ya, ini bangun 1, ini bangun 2. Bangun satunya segitiga. Ya, segitiga berarti luas satunya setengah kali alas kali tinggi. Adik-adik lihat alas dari segitiga ini 10. Tambah yang putus-putus ini tadi 20. Tambah 10 lagi jadi 20 tambah 10 tambah 10 40 ya. Berarti alasnya 40. Jadi A1 setengah kali 40 kali tingginya yang ini. Tingginya kan belum diketahui nih adik-adik. Jadi adik-adik harus cari tingginya dengan Pitagoras ya. Ini kan semuanya tadi 40 dibagi 2 jadi 20. Ya adik-adik 20 miringnya 25. Maka cari tingginya. Adik-adik Pitagorasnya tinggi sama dengan akar 25 kuadrat kurang 20 kuadrat. Sehingga 25 kuadrat ini kan 625 dikurang 400. Sehingga hasilnya adalah 225. Akar dari 225 ini kan 15 adik-adik. Coba kalikan 15. Ya 225 ya adik-adik ya. 225. Jadi tingginya 15 cm. Oke, kita cari luasnya, masukkan tinggi di sini. 40 bagi 2 20. Sehingga luas bangun 1 atau luas segitiganya 20 kali 15 jadi 300 ya adik-adik. Dapat A1-nya 300. Kemudian kita cari A2-nya. Luas bangun 2. A2 yaitu bangun yang bawah. Ini panjang kali lebar ya. Ini 20. Ininya 10. Berarti A2-nya 200. Ya. Oke, kita cari Y-nya ya. Y1, titik berat segitiga ini ke sini, yaitu ke arah yang tumpul ya. Adik-adik harus tahu dulu ya. Ini misalnya ada segitiga.
Kalau ke arah yang tumpul itu 1/3 kali tinggi. Kalau ke arah yang runcing 2/3 kali tinggi. Maksudnya 1/3 tuh ini, yang runcing tuh ini. Ya. Dari titik berat segitiga ke arah yang runcing itu 2/3 kali tinggi. Kalau ke arah yang tumpul yang ini 1/3 kali tinggi. Ya karena terhadap sisi AB kita butuhkan yang terhadap yang tumpul ini. Berarti ini adalah 1/3 kali tinggi. 1/3 kali tingginya kan tadi kita dapat 15 kali 15 dapat 5. Ya jadi dari sini ke sini itu 5. Tapi kita harus tarik ke bawah. Ini 10. Ya, jadi Y1 ya kita cari Y1 dulu ya Adik-adik. Y1 sama dengan 5 ditambah ini 10. 5 tambah 10 sama dengan 15. Y2 adalah titik berat bangun 2, kita tarik ke bawah. Ini kan 10. Setengahnya berarti dari sini ke sini 5. Jadi Y2 sama dengan 5. Oke, adik-adik kita sudah ada Y2, Y1, A1, A2. Kita masukkan ke rumus YO. A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 bagi A1 tambah A2. Oke, kita masukkan angkanya. A1-nya 300. Y1-nya adalah 15. Kemudian A2-nya 200. Y2-nya 5 dibagi A1-nya 300, A2-nya 200. Adik-adik ini kita bisa coret ya 100, sama-sama bagi 100 semua. Bagi 100 hilang nolnya, bagi 100 hilang nolnya, bagi 100 hilang nolnya. Jadi ini tinggal 3 kali 15 45, 2 kali 5 10, 3 tambah 2 5. Jadi hasilnya adalah 55 bagi 5 dapat 11 cm. Jadi titik berat bangun ini terhadap sisi AB 11 cm. Jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran fisika kelas 11 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada